Halo, perkenalkan nama saya Dewi Rawani Yunenda, NIM 1805-127 dari PGSD Penjas 5B. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas tentang mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan di sekolah. Adapun tugasnya yaitu terdiri dari kedaruratan medis 1, yang mana kedaruratan medis 1 ini terdiri dari penanganan gigi lepas, mimisan, dan asma. Untuk lebih lengkapnya mari saksikan. Yang pertama adalah penanganan gigi lepas. Gigi lepas adalah suatu keadaan di mana gigi yang ada di mulut manusia itu lepas dari posisinya. Nah, untuk penanganannya sendiri terdiri dari pertama, tangani gigi bagian atas atau mahkotanya saja. Yang kedua, jangan menggosok atau mengkikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Ini merusak pemukaan akar. Hal ini dilakukan untuk mencegah akar yang tersisa setelah gigi lepas itu masih bisa berfungsi nantinya, alias akarnya supaya tidak rusak. Selanjutnya, bilas gigi Anda dalam semangkuk air, jangan dibawa air mengalir. Bilas gigi ini dilakukan karena ketika gigi lepas pasti akan disertai dengan adanya darah. Darah ini timbul ketika permukaan gigi ini atau gusi itu rusak akibat gigi lepas ini. Nah, untuk membersihkannya kita bisa membilas gigi dengan air dalam semangkuk air. Yang selanjutnya, letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Hal ini dilakukan supaya kebanyakan orang melakukan ini untuk menjaga gigi mereka tetap utuh, tetap sehat. Maksudnya di sini ketika mereka mengalami gigi yang lepas ini mereka akan menyimpannya, dan untuk menyimpannya supaya tetap bagus itu dengan cara direndam di dalam susu. Selanjutnya, pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Nah, memasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera ini dilakukan untuk mencegah adanya pendarahan yang lebih, karena ketika gigi lepas biasanya itu akan disertai darah pada gusi. Oleh karena itu, kasa dimasukkan ke dalam gusi atau gigi yang cedera tersebut untuk memberhentikan pendarahan. Selanjutnya, bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, kebanyakan orang melakukan ini untuk mengetahui lebih lagi tentang posisi atau mengembalikan posisi gigi seperti semula, supaya ketika gigi tumbuh lagi itu akan tumbuh dengan semestinya gitu. Selanjutnya ada penanganan gigi patah. Gigi patah sama gigi lepas itu berbeda, karena ketika gigi lepas itu semua gigi itu utuh lepas dari gusi, sedangkan gigi patah itu enggak semuanya, itu bisa sebagian, bisa setengahnya atau seperempat atau mungkin hampir semuanya. Yang pertama, penanganan gigi patah adalah jangan panik. Jangan panik ini sangat membantu untuk menangani gigi patah, karena ketika kita panik kita akan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Patahan gigi ini jangan dilap dengan tisu supaya kondisi kondisi dari gigi ini tetap alami seperti pada gigi yang sebelumnya. Selanjutnya, rendam dengan susu. Susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Nah, untuk di gigi lepas ini direndam dengan susu karena sebagian orang ingin menyimpannya, sedangkan untuk di gigi patah ini dilakukan perendaman dengan susu itu supaya ketika hendak disambungkan lagi, gigi ini masih bisa disambungkan dengan baik gitu, bisa disatukan lagi ke gigi yang masih ada di gusi tersebut. Selanjutnya, jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, jika tidak ada susu, kita bisa melakukan cara lain, yaitu dengan menyimpan di dalam mulut. Hal ini untuk menjaga kelembapan pada gigi tersebut, supaya tadi kalau misalnya ingin disatukan lagi, kondisi giginya masih sehat, masih alami, sehingga suatu saat bisa kembali utuh lagi gitu. Yang terakhir itu bawa ke rumah sakit, karena ketika kita ingin menyambungkan kembali gigi yang patah itu tidak bisa dilakukan sendirian.
perlu dokter yang bisa menanganinya. Oleh karena itu membawa ke rumah sakit adalah cara yang paling terbaik. Selanjutnya adalah kedaruratan medis mimisan atau epitaksis. Mimisan adalah perdarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluhan darah kecil. Tapi dari yang kita ketahui, mimisan itu bukan terjadi secara alami atau bukan terjadi secara alami saja, melainkan faktor dari luar juga bisa mempengaruhi, seperti mulai dari cedera gitu atau kecelakaan, itu juga bisa menimbulkan mimisan. Penyebabnya kelelahan, alergi, benturan, suhu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Kelelahan bisa mengakibatkan mimisan, alergi pun bisa mengakibatkan mimisan, benturan atau cedera tersebut bisa mengakibatkan mimisan. Suhu ekstrim sini terlalu panas. Jika terlalu panas, itu mengakibatkan bagian mukosa hidung itu kekeringan. Oleh karena itu, jika mukosa hidung kekeringan, maka menimbulkan darah keluar dari hidung. Selanjutnya ada pertolongan pada korban mimisan. Yang paling pertama yaitu tenangkan korban, atau bisa juga dilakukan dengan jangan panik melakukan sesuatu. Sekali lagi, dalam melakukan pertolongan, penolong tidak boleh panik, karena panik ini bisa mengacaukan keadaan. Tenangkan korban. Setelah menenangkan korban, lakukan yaitu dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, posisi paling bagus dalam menangani mimisan itu adalah posisi duduk, bukan berbaring. Ini bertujuan untuk memperlancar darah yang akan keluar nantinya. Jika kita posisinya tertidur, itu otomatis darah yang dari hidung tidak bisa mengalir. Tetap beda halnya dengan kita duduk dan hidung kita posisinya di atas jantung, berarti darah bisa keluar dengan cepat melalui hidung. Selanjutnya, bungkukkan badannya ke depan. Nah, bungkukkan badannya ke depan ini selain bertujuan untuk memperlancar aliran darah untuk keluar, itu juga mencegah darah masuk ke mulut lagi. Kalau misalnya darah ketelan, itu akan mengakibatkan korban ingin muntah. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk menjauhkan darah dari bagian tubuh kita. Selanjutnya, beri instruksi agar bernapas dari mulut. Nah, bernapas dari mulut ini dilakukan karena nantinya hidung si korban ini akan ditekan-tekan guna untuk mengeluarkan darah tersebut. Karena hidung digunakan untuk mengeluarkan darah, otomatis hidung belum bisa dipakai untuk bernapas. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan bernapas, dia menggunakan pernapasan dari mulut. Selanjutnya, tekan pangkal hidung selama 5-10 menit. Nah, ketika kita melakukan penekanan ini dilakukan secara 5-10 menit, dilakukan 5-10 menit, dan si korban tadi bernapas melalui mulut. Ditekan-tekan ini bertujuan untuk mengeluarkan darah biar lebih cepat keluarnya dan perdarahan itu bisa segera teratasi. Selanjutnya, bersihkan darah di bagian luar hidung. Nah, ketika kita sudah menekan bagian hidung, otomatis darah akan keluar. Nah, ketika darah keluar dan mengenai hidung, kita harus membersihkannya. Selanjutnya, setelah berhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Nah, setelah pendarahan dianggap sudah berhenti, kita bisa membersihkan lubang hidung dengan air. Akan tetapi, ketika pendarahan tidak berhenti selama 20 menit, tindakan yang harus dilakukan yaitu membawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada pertolongan mimisan. Selain yang tadi itu, pertolongan mimisan yang harus sangat diperhatikan yaitu jangan diposisikan tidur telentang dan jangan mengadakan wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Nah, ya banyak orang juga yang masih percaya kalau misalnya mimisan itu bagusnya untuk diberhentikan langsung saja atau tidak dikeluarkan, dengan cara mereka memposisikan korban dengan tidur telentang atau membuat mereka menengadah sehingga darah tidak keluar. Itu adalah tindakan yang tidak
seharusnya dilakukan pada korban mimisan, melainkan tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan posisi duduk tadi dan kepala dibungkukkan supaya darah bisa keluar dengan lancar. Selanjutnya, menggosok atau menggoyang hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Nah, hal yang tidak bisa dilakukan selanjutnya itu adalah menggosok atau menggoyang hidung setelah mimisan berhenti. Nah, ketika mimisan sudah berhenti itu akan berkemungkinan untuk menimbulkan mimisan muncul lagi ketika kita menggosok dan menggoyangnya. Oleh karena itu dianjurkan tidak menggosok atau menggoyangkannya lagi, atau mungkin kita mengorek-ngorek ke hidung kita, karena hal itu bisa memicu mimisan muncul lagi. Selanjutnya ada pencegahan mimisan. Yang pertama, jaga kuku agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Nah, biasanya anak-anak suka memasukkan bagian tangan mereka ke dalam hidung dan mengorek-ngorek. Oleh karena itu, cara yang pertama, pastikan kuku tidak panjang supaya ketika mereka memasukkan tangan mereka ke mulut tidak menimbulkan cedera pada bagian dalam hidung. Nah, selanjutnya, pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mereka mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Nah, contoh kegiatan olahraga yang bisa menyebabkan kecelakaan cedera pada hidung yaitu misalnya kegiatan olahraga bela diri barangkali. Nah, kita sebagai orang dewasa mewajibkan atau memastikan anak untuk menggunakan perlengkapan atau alat pelindung bagian hidung supaya mimisan tersebut tidak terjadi. Selanjutnya ada hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Nah, cuaca ekstrim atau udara yang terlalu dingin atau terlalu panas ini juga bisa menyebabkan mimisan. Oleh karena itu sebaiknya anak dianjurkan untuk menghindari udara terlalu dingin atau terlalu panas tersebut. Selanjutnya ada segera ke rumah sakit apabila mimisan tidak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit atau lebih. Kita wajib untuk membawa korban ke rumah sakit. Selanjutnya, ketika mimisan disertai dengan pusing atau kelemahan, itu juga bisa dibawa ke rumah sakit. Yang selanjutnya, mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala. Nah, karena tadi mimisan tidak hanya berpotensi dari secara alami, tapi bisa juga muncul karena akibat dari faktor dari luar seperti benturan tadi. Nah, apabila mimisan ini terjadi karena terjatuh atau benturan di kepala, itu sebaiknya dibawanya ke rumah sakit karena kita tidak tahu ketika dia mimisan kepala yang tadi terbentur itu terjadi sesuatu. Oleh karena itu lebih baiknya dibawa ke rumah sakit biar nanti di-scan sama dokter yang lebih mengetahuinya. Selanjutnya mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan. Nah, ketika 2 kali upaya penekanan 10 menit kedua mimisan tidak kunjung berhenti, kita harus segera membawanya ke rumah sakit karena yang ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya disertai dengan pusing atau kelemahan. Tadi sudah. Selanjutnya ada mimisan yang terjadi. Selanjutnya ada asma. Asma adalah penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Jadi asma merupakan salah satu penyakit atau salah satu gangguan penyakit yang konteksnya itu adalah saluran pernafasan atau respirasi. Adapun tanda dan gejala dari asma tersebut yaitu pertama, sulit menarik nafas. Ketika seseorang mengalami asma itu akan terlihat sulit dalam menarik nafas, tidak seperti orang-orang yang biasanya. Itu dikarenakan adanya penyempitan di bagian paru-parunya sehingga dia tidak bisa melakukan atau dia tidak bisa menarik nafas dengan selayaknya orang normal. Selanjutnya, terdengar suara nafas tambahan. Nah, suara nafas tambahan ini namanya adalah wheezing. Wheezing di sini hanya dapat didengar terhadap orang yang mengalami asma.
Wheezing tersebut biasanya suara yang melengking ketika mereka menarik napas atau suara kesakitan ketika mereka mengalami sesak napas. Nah, selanjutnya otot bantu nafas terlihat menonjol di leher. Oh iya, selanjutnya ketika mereka sedang menarik nafas, di leher mereka akan terlihat seperti otot yang lebih atau urat yang lebih menonjol di leher. Itu disebabkan karena pernapasan mereka yang terhimpit, yang terhimpit tadi, penyempitan tadi tidak bisa bekerja dengan normal. Oleh karena itu ada otot-otot tambahan yang membantu supaya mereka bisa bernapas. Selanjutnya terjadinya perubahan warna kulit, merah, pucat, kebiruan atau sianosis. Ya, sering dijumpai terhadap korban-korban atau orang-orang yang mengalami asma itu terjadinya sianosis atau kebiruan. Kebiruan ini disebabkan karena tadi penyempitan yang ada di paru-paru mereka menjadikan udara itu tidak bisa tersebar dengan baik, ataupun darah itu tidak bisa tersebar dengan baik. Oleh karena itu adanya penyumbatan pernapasan menjadikan bagian dari beberapa tubuh mereka itu biasanya mengalami kebiruan. Adapun bagian-bagiannya itu seperti tangan ataupun bibir dan mulut mereka. Selanjutnya kesadaran menurun, gelisah atau mengacau. Ya, seperti yang saya alami ketika saya menjadi tim kesehatan di sekolah, sering saya temukan orang-orang yang mengalami asma, dan ketika mereka asma, apalagi asmanya sudah lebih dari 10 menit lebih, mereka lebih terlihat gelisah dan mereka kesadarannya itu tidak full normal seperti mereka tidak sedang asma. Mereka biasanya lebih ke panik, gelisah, dan mereka suka ngomong hal yang mereka sebenarnya tidak tahu mereka sedang ngomong apa, seperti itu. Selanjutnya ada penyebab asma. Penyebab asma ini terdiri dari berbagai faktor, yaitu faktor keturunan. Asma adalah salah satu penyakit pernafasan yang bisa diturunkan oleh orang tua ataupun oleh orang-orang yang sebelumnya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti misalnya adanya pencemaran udara yang kotor mengakibatkan seseorang yang memiliki penyakit asma tersebut itu sulit melakukan pernapasan dengan baik. Yang selanjutnya faktor makanan. Makanan yang bisa menyebabkan asma yaitu makanan yang mengandung kadar MSG tinggi, pengawet, kacang, coklat, minuman soda. Selanjutnya ada faktor cuaca dan suhu. Nah, faktor cuaca dan suhu di sini biasanya itu lebih dominan ke suhu dingin. Suhu dingin ini sering sekali saya temukan teman-teman saya ketika mereka dulu mengalami asma, itu di suhu dingin ini mereka lebih sering mengalami yang namanya asma. Itu mungkin disebabkan karena ya suhu mereka tidak normal dan mereka terlalu kedinginan sehingga mereka sulit untuk bernapas dengan bebas, bernapas dengan semestinya. Jadi suhu dingin ini sangat berpotensi besar dalam menyebabkan asma seseorang kambuh. Penanganan asma yang paling pertama harus kita lakukan yaitu menempatkan posisi korban atau posisi orang yang asma ini ke posisi yang lebih bagus atau lebih nyaman, lebih tenang tanpa ada kerumunan orang. Karena kerumunan orang ini akan menyebabkan suasana lebih kacau lagi dan tidak adanya udara yang bisa masuk atau udara yang bisa dihirup oleh si penderita asma ini. Pertama. Yang selanjutnya adalah tenangkan korban. Ketika kita sudah meyakinkan kalau misalnya lingkungan si penderita asma dan si penolong ini sudah baik, jauh dari kerumunan, kita pastikan korban itu harus tenang. Karena ketika dia tidak tenang, biasanya orang yang asma ini akan lebih parah asmanya gitu. Jadi kita harus memastikan mereka untuk tenang supaya nanti tindakan-tindakan yang selanjutnya bisa teratasi. Selanjutnya, posisi sesuai keinginan korban. Posisi sesuai keinginan korban ini mungkin lebih bagusnya
kita menyarankan untuk posisinya itu semi fowler atau setengah duduk. Ketika saya waktu itu pernah belajar tentang penanganan asma, itu posisinya harus setengah duduk. Setengah duduk di sini berarti kita bukan duduk sepenuhnya, tapi kita berbaring, setengah tidur dan setengah duduk. Semi fowler itu berguna untuk memposisikan posisi paru-paru seenak mungkin, senyaman mungkin, sehingga ketika dia menarik napas dia tidak memerlukan tenaga yang besar, tenaga yang berat untuk dia menarik nafas. Selanjutnya, bantu korban mendapatkan obatnya. Nah, sebelum korban untuk mendapatkan obatnya, setelah kita mendudukkan pasien atau korban dalam posisi setengah duduk atau semi fowler, itu biasanya penolong harus membuka semua ikatan atau segala ikatan, segala benda, segala macam barang yang mengikat di bagian tubuhnya. Seperti misalnya ketika dia sedang memakai ikat pinggangnya harus dilonggarkan terlebih dahulu, ataupun seperti misalnya dia memakai jamnya harus dilepaskan dulu. Hal ini bertujuan untuk membuka aliran darahnya. Jadi ketika dia udah sulit untuk menarik napas, dengan cara kita melonggarkan segala sesuatu yang mengikat ini, membantu dia untuk darahnya tetap mengalir gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih tidak diinginkan. Nah, setelah hal ini kita lakukan, selanjutnya bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, ketika biasanya orang asma ini atau orang yang sudah didiagnosis memiliki penyakit asma memiliki obat tersendiri, karena ketika dia memiliki asma ini dia tidak akan terjadi cuma satu kali seumur hidup, melainkan berkali-kali biasanya. Nah, pasti mereka akan sudah memiliki obatnya. Adapun obat yang biasanya dijumpai pada pasien asma itu terdiri dari, pertama, obat yang bisa dikonsumsi. Obat yang dikonsumsi ini obat yang berbentuk cairan yang diminum. Contoh obatnya Profilas, Ketotifen. Nah, obat ini biasanya diminum bagi penderita asma. Selanjutnya ada Ventolin inhaler. Inhaler ini adalah suatu bentuk alat bantu pernapasan, tapi di dalamnya kita memasukkan obat lagi gitu. Jadi ketika seorang asma dia akan menggunakan inhaler itu, dia akan menghirup udara ataupun obat yang dimasukkan tadi ke dalam alat itu, supaya dia memiliki kesempatan untuk menghirup udara yang enak melalui alat itu dan mengkonsumsi obat yang dimasukkan tadi. Selanjutnya ada selain obat yang bisa dikonsumsi atau yang dimasukkan, itu ada alat yang namanya biasanya ini disebut sebagai oksigen. Merek sih memang. Oksigen ini adalah alat bantu pernafasan yang berbentuk seperti tabung, tapi ada corong di mana kita nanti akan menyemprotkan udara ke pasien asma. Ini biasanya dilakukan ketika dia tidak memiliki sama sekali obat bawaan dari dia, atau dia tidak membawanya atau lupa. Tim medis mempunyai alat oksigen ini. Kemudian nanti alat ini dipakainya dengan cara ketika dia menarik nafas yang ditariknya itu adalah udara yang kita semprotkan dari alat oksigen ini gitu. Dan itu dilakukan 3 kali berurutan. Selanjutnya, nah, dari ketiga alat-alat ini, ketika orang yang mengalami asma kambuh gitu, kita bisa menggunakan salah satunya. Ya, tadi kalau misalnya dia membawa obat, berarti kita tinggal memberikan obat yang biasanya. Ketika dia tidak memiliki obat sama sekali atau dia lupa, kita bisa memakai alat bantu pernafasan seperti oksigen tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya atau penjelasan saya tentang kedaruratan 1 yang terdiri dari lepas gigi, asma, dan mimisan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat sore.